Kita ketemu lagi di salah satu episodenya Kijang Point of View yang dipersembahkan oleh Center for Business and Diplomatic Studies, jurusan Hubungan Internasional Binus University, dan ini bagian dari serial International Relation Social Empowerment Program. Dan kali ini kita sudah bareng sama salah satu faculty member jurusan HI-Binus yang juga ketua jurusannya Mas Rangga Aditya. Apa kabar Mas Rangga? Halo Mas Alvin, alhamdulillah hari ini sehat. Sehat, alhamdulillah. Cerah juga hari ini. Baiklah. Dan seperti biasa, buat penonton baru, saya akan persilakan Mas Rangga untuk kenalan lagi buat yang baru pertama ketemu. Silakan. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Mungkin nontonnya kapanpun kan? Betul. Perkenalkan, nama saya Rangga Aditya, biasa dipanggil Rangga. Saat ini alhamdulillah lagi diamanahi menjadi kepala jurusan hubungan internasional. Risetnya terkait dengan Taiwan, terkait dengan teknologi dan AI, serta terkait dengan diplomasi di dunia sosial media. Di luar itu hobinya lari. Mantap. Udah stop aja di situ, lari. Oh iya, tentu. Dan sebenarnya itu tangannya sebenarnya sedang tidak sehat ya. Rahasia aja dibuka, cedera aja dibuka. Tapi demi podcast ini beliau mencoba terlihat sehat, gitu ya. Sesuai tadi saya bilang, ini adalah serial soal social empowerment dari jurusan kita, Mas. Dan kita udah ngobrol sama Pak Lili, sama Mas Aji, sama Mas Revi, Mbak Miranda. Tapi perannya Mas Rangga sendiri di Pulau Panggang kemarin kurang lebih apa, Mas? Oke, menarik ya. Pertama sih tentu di Pulau Panggang tuh jadi satu hal yang kemudian pengalaman buat kita karena kita langsung sentuhan sama rekan-rekan yang memang punya kebutuhan untuk membuat koperasi gitu ya. Di titik lain mereka memang startnya memang benar-benar dari ide, semangat dan seterusnya. Nah kan tapi mereka punya permasalahan biasanya gitu ya. UMKM gitu, kemampuan untuk marketing dari produknya atau memasarkan produknya. Nah, kita kemarin coba bermain di situ gimana kemudian mereka bisa extend pasar di era digital ini gitu. Dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi, kita banyak bicara tentang digital marketing terutama bagaimana mengoptimalisasi penggunaan e-commerce untuk bisa memasarkan produk mereka. Karena produknya bagus-bagus sebetulnya. Oke. Digital marketing sendiri kita bahas spesifik sama Mas Revi. Cuman ada pertanyaan yang belum terjawab dari narasumber yang lain adalah saat Mas Rangga sampai ke sana, sebenarnya titik awal manajemen merekanya kayak apa sih? Oke. Iya, standar yang terjadi di berbagai macam usaha mikro dan kecil ya. Mereka manajemennya masih berbasis tentu pada pemahaman mereka tentang apa yang harus diurus gitu ya. Terus mereka masih berbasis sekali sama percaya sama si A, si B. Belum ada satu bentuk manajemen yang sifatnya minimal terstruktur. Belum ada juga pembagian peran. Ya siapa bisa ngerjain apa, cover di mana, itu yang mereka lakukan. Berarti basisnya rumah ke rumah, keluarga ke keluarga. Oke. Jadi ya karena kan pulaunya juga kecil gitu ya. Jadi mereka pada prinsipnya ya percaya kadang-kadang juga sama tangganya. Jadi tingkatnya sampai situ. Dan pada tataran bisnis maupun manajemen gitu di titik itu kan mereka jadinya juga kesulitan men-tracking apa yang sudah dikerjakan, melihat progres dan lain-lain. Tapi waktu tadi kan kita udah ngobrol soal koperasi ya. Tadi Mas Rangga udah nyinggung. Itu apakah konsep kita yang sodorkan dari semua konsep yang ada, misalnya kan ada koperasi, ada usaha dagang, ada CV atau bahkan PT gitu ya, itu dari kita sendiri yang intervensi atau memang dari merekanya juga terbuka untuk opsi apa saja? Mereka gini, sebetulnya mereka cuma tahu bahwa mereka pengen maju, that's it. Berhenti di situ gitu ya. Walaupun ada beberapa mungkin yang cukup sudah banyak bergaul, punya pikiran mau bikin koperasi gitu. Tapi mayoritas ya taunya ya pengen lebih maju aja gitu. Dan memang kan kalau pendekatan di jurusan gitu ya, gimana caranya kemudian hasil riset yang dilakukan sama teman-teman itu kemudian bisa diimplementasikan gitu pada tahapan pengimplementasian gitu.
harapannya ya jangan sampai terbit di jurnal yang manfaatnya cuma buat kita gitu kan. Harapannya ya ini memang bisa memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Kan kalau secara ideal begitu. Nah pada titik itulah kemudian kita minta apa yang sudah dilakukan sama Mas Aji dulu, Pak Lili sama Mas Prof Tirta itu kemudian gimana sih blueprintnya. Nah sebelumnya memang juga pernah, sebelum kita ke Pulau Panggang itu sudah pernah kita coba terapkan juga di daerah lain gitu. Setelah itu ketika ke Pulau Panggang, karena kita harapannya kita punya satu bentuk model yang bisa diterapkan dimanapun. Makanya sebelum kita ke sana itu Pak Lili udah punya tim advance waktu itu. Jadi udah ngecek dulu ke sana. Sebetulnya koordinatnya gimana, apa yang dibutuhkan dan seterusnya supaya kita bisa adjust modelnya. Kita percaya bahwa setiap model bisnis apapun itu ya ada uniqueness. Nah uniqueness-nya itu yang kita coba embed dengan modelnya sehingga modelnya kita sesuaikan. Kemudian kita coba implementasi di sana dan lagi-lagi koperasi yang terpilih. Iya, dan lagi-lagi ya nggak bisa sekali. Jadi kemarin ya baru awalan, selanjutnya ya kita akan ada beberapa kali dalam jangka waktu sekian tahun untuk kemudian melakukan pembinaan yang sifatnya tadi koperasi tadi. Oke. Ada resistensi? So far sih resistensi nggak ada ya. Maksudnya resistensi secara penolakan nggak pengen gitu nggak ada. Tapi memang lebih kepada tantangan dan kekhawatiran mereka nih bisa nggak ya? Ini mampu diselesaikan nggak ya? Ada tingkat-tingkatan tertentu di mana mereka merasa kapasitas mereka tidak memenuhi untuk bisa melakukan hal itu. Untuk keberlanjutan atau bahkan di pemahaman awal? Di pemahaman awal 1-2 orang, jadi ada beberapa yang juga harus kita benar-benar melakukan proses dan untuk bisa memberikan mereka pemahaman, nih loh begini dan begitu gitu. Tentunya kan juga bagaimana bisa menyampaikannya secara sederhana dan bisa diterima mereka. Itu tantangan utamanya. Karena ya kita nggak bisa kemudian menyamaratakan penyampaian kepada siapapun gitu ya. Yang kedua memang pada keberlanjutan mereka juga berpikir ini gimana nanti keberlanjutannya, apakah harus bergantung sama misalnya dana daerah, apakah harus bergantung sama dana selalu bergantung dari dana dari luar, bahkan soalnya jangankan pendanaannya gitu ya, saat mereka mau jual produknya itu mereka sangat bergantung sekali, ada turis gak yang ke situ, ada kapal gak yang mampir di situ. Itu another challenge lah buat mereka ya, karena lagi-lagi kan juga berarti alur kita untuk memobilisasi turis kan, karena yang akan terjual kalau yang datang adalah orang dari luar gitu ya. Itu mobilisasi turis ya memang juga harus direncanakan ke pulau itu gitu, ke Pulau Panggang itu. Gimana caranya? Ada track, ada jalur, kerjasamanya akan gimana. Jadi lagi-lagi memang membuat ini menjadi lebih multi stakeholders juga tantangan tersendiri untuk hal itu. Tapi kalau pengalaman kemarin, kesalahan umum apa yang biasanya terjadi di awal? Dari sisi penerapan di sana, ya biasanya yang muncul ya karena kita kemudian berpikir bahwa oh ini adalah cara yang tepat kita sampaikan begini, tapi kapasitas saat mereka menangkapnya juga sangat terbatas, sehingga kalau kita sekarang melihatnya memang benar-benar harus dari kalau bahasanya end to end gitu. Kemarin kita melibatkan itu, pas kita datang kita melibatkan pihak pemerintah lokal. Jadi kita undang, kita ketemu, RT RW kita ketemu. Tapi memang pada implementasinya kita hanya pada teman-teman yang menjalankan bisnisnya, teman-teman yang kemudian ada di dalam bisnisnya. Nah, di titik itu sebetulnya harusnya tetap selaras gitu. Kita memang kemudian perlu untuk memikirkan model, oh kalau buat pebisnisnya atau orang pelaku usahanya begini, oh kalau buat pemerintahnya begini, oh kalau buat masyarakat sekitarnya, pemudanya begini. Jadi memang nggak bisa kita one size fits all gitu. Jadi memang harus menyeluruh pada berbagai macam level, perannya sudah kita define, lalu apa yang akan kita perkuat pada peran-peran itu. Oke. Pertanyaan terakhir saya adalah end game-nya untuk koperasi ini, cita-citanya gimana Bang? Sama apa yang akan dilakukan dalam intervensi atau kunjungan selanjutnya? Sebetulnya basisnya memang kan koperasi tuh agak berbeda dengan model-model bisnis kayak CV atau PT dan seterusnya lah. Koperasi kan harapannya memang kemudian bisa memberikan kebermanfaatan bagi regionnya atau daerahnya. Jadi gimana kemudian potensi daerahnya bisa terangkat lewat medianya koperasi.
Kan basis keberhasilan ada di situ. Bukan sekedar koperasinya berhasil, tapi dengan adanya si koperasi, si daerah Pulau Panggang ini nih jadi lebih maju juga. Gitu kan basisnya. Jadi memang target kita adalah gimana kemudian ketika koperasinya nanti bisa beroperasi dengan baik, manajemennya sudah bisa berjalan dengan baik, hasil kita mengukur adalah gimana perekonomian Pulau Panggang ini di sini nih. Apakah kemudian memberikan efek ekonomi tidak hanya pada koperasi, tapi pada hal-hal lain yang muncul di situ. Misalnya karena kemarin kita ada yang pariwisata, kita coba ngembangin pariwisatanya. Apakah kemudian misalnya penginapan-penginapan yang ada di sana ikut mengalami kenaikan? Apakah kemudian objek pariwisata di sana, karena sebetulnya pulaunya menarik menurut saya ya, menarik, tenang, orang-orang yang suka ketenangan, alam pantai mungkin cocok ke sana. Jadi tata kelolanya saja yang harus ditambah gitu ya. Dan cara masarinnya harus ditambah, plus gimana memastikan orang datang ke situ. Nah itu yang mau kita kelola, sekaligus produk-produk di dalamnya. Kan si koperasi akan bermain banyak pada produk barangnya kemudian. Nah gimana kemudian secara keseluruhan cycle bisnisnya bisa hidup dan ukurannya harus potensi daerahnya naik. Kalau koperasinya menurut kita pada model itu ya terlalu kecil, terlalu mereduksi hasilnya lah kalau hanya melihat apakah koperasinya sukses apa enggak. Karena kalau patokannya dia profit ya pasti dagang profit. Perkaranya berapa besar atau berapa kecil gitu kan. Tapi gimana kemudian dengan kita memperkuat ini, keseluruhan potensi daerahnya ikut kuat. Nah itu yang perlu kita lihat, perlu kita ukur, dan harapannya model yang dikembangkan oleh teman-teman di tim community development, Pak Lili, Mas Aji, dan teman Mbak Miranda dan teman-teman lain itu mampu kemudian menghasilkan model yang memang bisa mengangkat potensi daerah. Harapan ada di situ. Berarti pekerjaan masih banyak. Banyak. Dan ini kan programnya memang multi year ya. Jadi Betul. Tapi ada yang menarik sih. Pekerjaan ini bukan pekerjaan yang kemudian kita dosen-dosen aja, tapi kita libatkan mahasiswa kan di dalam situ. Jadi memang kadang-kadang banyak juga ide-ide yang kan mahasiswa ini nggak kayak kita ya. Kita kan nih kita bukan native digital gitu ya. Kita lahir belum ada tuh gadget. Mahasiswa punya terobosan-terobosan yang lebih, menurut kita kadang-kadang lebih oke diterapkan di era digital ini dibanding kita-kita yang mungkin ya tadi secara digital kita juga struggle juga di generasi kita. Nah, penglibatan mahasiswa pada titik ini sih menurut saya pribadi yang melihat gitu ya. Waktu itu kan kita bawa mahasiswa sekitar 10 orang lah. Itu memberikan dampak yang juga cukup baik karena bisa ngobrol sama anak-anak yang mudanya. Karena kan yang mudanya juga pilihannya habis mereka selesai sekolah ya mereka bantu ibu bapaknya. Nah, ketika mereka speaks on their own language gitu ya, bahasa-bahasa anak-anak zaman sekarang gitu, lebih nyambung, terus ada pendekatan-pendekatan yang lebih oke tentang pemasaran yang bisa dimakan sama pasar yang ada sekarang. Nah, jadi penglibatan mahasiswa juga menurut saya salah satu titik yang krusial gitu ya. Karena di titik inilah justru kita bisa menutup gap tentang apa yang ada di masa sekarang, apa yang berlaku di masa sekarang, dan apa yang bisa di dalam tanda kutip dimakan sama pasar sekarang. Oke, kalau dari situ berarti saya akan berikan kesempatan sama Mas Rangga. Tadi kan pertanyaan terakhir, saya akan berikan kesempatan sama Mas Rangga untuk sampaikan ke sivitas kita kalau ada yang ingin terlibat sama program ini, bagaimana caranya, silahkan Mas Rangga. Oke, terima kasih Mas Alvin. Buat seluruh Binusian, keluarga besar HI Binus, tapi juga kita Departemen HI membuka tidak hanya untuk keluarga besar HI Binus, tapi kepada Binusian lainnya yang bukan jurusan HI, untuk terlibat dalam community development kita, membangun Pulau Panggang, mengembangkan potensi daerah yang ada di Kepulauan Seribu. Caranya teman-teman bisa langsung hubungi CBDS. Nanti di CBDS bilang mau ikut community development yang impactful, kita sebutnya impactful community development. Itu nanti akan dihubungkan dengan timnya Pak Lili, dan kita punya jadwal kapan saja kita akan berangkat, dan teman-teman akan mengalami, buat yang dosen mengalami benar-benar melihat kondisi masyarakat, terjun langsung menerapkan keilmuannya. Buat yang mahasiswa bisa langsung juga terjun ke masyarakat, melihat apa yang sudah kalian pelajari secara teoritik dan cara penerapan, dan yang menyenangkannya lagi, kalian bisa berlibur menikmati keindahan Kepulauan Seribu, terutama Pulau Panggang di situ. Jadi ini jalan-jalan sambil belajarnya dapat,
berbakti pada masyarakatnya dapat, dan yang paling penting bahagianya dapat. Oke, thank you Mas Rangga buat hari ini. Sama-sama, Mas Lancar Alvin. selalu programnya. Harus tos kita biar semangat. Yakin Mas ya, sehat selalu. Terima kasih, Sehat terima juga kasih. tangannya supaya lekas lari lagi. Terima kasih, sama-sama, sehat selalu dan bahagia selalu. Siap. Dan itu dia perbincangan kita sama Mas Rangga Aditya tentang Social Empowerment Program dari jurusan Hubungan Internasional. Kita akan ketemu lagi di episode-episode Kijang Point of View selanjutnya. Saya Alvin Kobusya dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.